Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kartika Putri dengan NPM 1811070272. Dengan adanya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak dengan dosen pengampu Ibu Mareke Jesi Tanot, SPD MPD. Video ini merupakan hasil resum saya mengenai persentase dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Pembahasan pada kelompok pertama yaitu mengenai deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Pertama yaitu mengenai konsep tumbuh kembang anak. Konsep tumbuh kembang anak yang dimana berlangsungnya pada saat pembuahan, yaitu bersatunya sel telur ibu dengan spermatozoa ayah sampai melewati masa remaja, dengan melewati masa-masa prenatal, bayi, prasekolah, sekolah dasar, dan masa remaja. Lalu selanjutnya ada karakteristik tumbuh kembang anak. Setiap manusia akan mengalami tahapan perubahan sesuai dengan periode perkembangannya, dan setiap periode perkembangannya melewati karakteristik yang akan dicapai. Misalnya, anak usia 0-1 tahun, yaitu anak dapat mempelajari keterampilan motorik seperti berguling, lalu mulai menggunakan panca inderanya dan mempelajari komunikasi sosial. Lalu usia 2-3 tahun, anak mulai aktif mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya, mulai mengembangkan kemampuan bahasa dan juga emosi. Lalu, usia 4-6 tahun, anak mulai sangat aktif melakukan berbagai kegiatan, perkembangan bahasanya semakin baik, kognitif berkembangnya semakin pesat, dan bentuk permainan anak sudah mulai berindividu. Lalu selanjutnya ada deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Deteksi tumbuh kembang anak merupakan pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang pada balita dan prasekolah. Hal ini sangat penting sebagai orang tua untuk selalu memonitoring tumbuh kembang anak, untuk selalu memantau status kesehatan anak, seperti mendeteksi penyakit dari awal, kelebihan berat badan, kekurangan gizi. Cara mendeteksinya yaitu menggunakan pengukuran antropometri yang meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar lengan atas. Namun, banyak sekali orang tua yang merasa tidak perlu untuk melakukan hal ini, padahal hal ini sangat penting bagi si anak. Maka dari itu, perlu adanya pedoman stimulasi ketika diadakannya posyandu dan dibekali modul SDI-DTK, yaitu stimulasi, deteksi, intervensi, yang berisikan penyimpangan pertumbuhan untuk mengetahui status gizi, lalu penyimpangan perkembangan untuk mengetahui gangguan atau perkembangan keterlambatan daya lihat dan daya dengar, lalu penyimpangan mental sosial. Lalu selanjutnya ada optimalisasi tumbuh kembang anak, yang dimana tumbuh kembang optimal ialah tercapainya proses tumbuh kembang yang sesuai dengan potensi yang dimiliki anak. Agar seluruh potensi yang dimiliki anak secara optimal, maka dibutuhkan upaya-upaya dari lingkungan eksternal serta semangat dari faktor internalnya. Kelebihan pada makalah kelompok 1 menurut saya ialah bahasa yang digunakan sudah cukup dimengerti dan sangat sederhana, lalu materi yang disampaikan sudah cukup jelas, lalu kekurangannya tidak ada penjelasan deteksi tumbuh kembang anak untuk anak berkebutuhan khusus. Lalu selanjutnya, resum hasil saya mengenai makalah kelompok 2 yaitu tentang konsep kebutuhan anak berdasarkan ilmu kesehatan. Terdapat beberapa prinsip hak anak yang dimana salah satunya yaitu hak untuk bertumbuh dan berkembang. Bertumbuh berarti bertambahnya ukuran tumbuh dan jumlah sel-sel seperti tinggi badan, berat badan, dan untuk berkembang merupakan bertambahnya struktur, fungsi, dan kemampuan anak yang lebih kompleks seperti sensorik, motorik, berkomunikasi, dan berinteraksi, lalu ada kognitif, bersosialisasi dan mandiri, berkreativitas, moral, dan spiritual. Hal yang menentukan kualitas tumbuh kembang anak ialah faktor intrinsik yang merupakan bawaan sejak lahir, lalu faktor ekstrinsik yang merupakan bawaan dari lingkungan sekitarnya. Lalu, kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang anak itu meliputi 3 hal, yaitu ada asah, asih, dan asuh. Asah merupakan kebutuhan simulasi, yaitu mengembangkan sedini mungkin kemampuan sensorik, motorik, emosi sosial, berbicara, kognitif, mandiri, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual. Dan untuk asih sendiri merupakan kebutuhan kasih sayang dan emosi. Anak sangat mutlak memiliki ikatan yang erat, serasi, dan selaras dengan ibunya untuk menjamin tumbuh kembang fisik mental si anak. Lalu kemudian ada asuh. Asuh merupakan kebutuhan fisik biologis, seperti sangan, sandang, dan juga papan.
Kemudian, zat gizi yang dibutuhkan yaitu untuk bayi 0-1 tahun merupakan ASI. ASI merupakan sangat penting yang harus diberikan kepada si bayi. Lalu energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Lalu, untuk anak usia 18-24 bulan merupakan otak yang berkembang cepat pada anak usia prasekolah sangat rendah karena kekurangan kandungan zat gizi. Maka dari itu, berilah kecukupan gizi makro seperti 1210-1600 kilokalori dan protein sekitar 23-29 gram per berat badannya. Lalu untuk anak usia 7-12 tahun merupakan kelompok anak sekolah yang jauh lebih besar membutuhkan zat makronya. Selain itu, zat mikro juga sangat dibutuhkan terutama pada bagian zat besinya. Karena anemia gizi zat besi berpengaruh negatif terhadap perilaku dan prestasi belajar anak. Untuk kelebihan pada makalah ini, penjelasan materi yang sudah dijelaskan itu merupakan sangat jelas menurut saya, lalu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dan untuk kekurangannya, menurut saya, tidak ada penjelasan mengenai seorang ibu yang apabila ASINya tidak keluar dan apa yang terjadi jika anak tidak mendapatkan ASI si ibu. Lalu mengenai teori perkembangan anak, saya rasa ada beberapa materi yang tidak perlu dimasukkan. Lalu zat gizi yang dibutuhkan yaitu tidak semua umur disebutkan zat gizi apa saja yang dibutuhkan. Lalu di sini tidak dijelaskan bagaimana jika ada anak yang tidak menerima ASA, ASI, dan ASUH secara optimal. Kemudian hasil resum saya mengenai makalah kelompok 3 yaitu perawatan ibu hamil dan perkembangan janin, yang dimana kesehatan ibu hamil sangat berpengaruh pada kesehatan janinnya. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan selama kehamilan sangatlah penting untuk dilakukan. Ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan ibu hamil dan si janin yang baik, yaitu mengkonsumsi makanan bergizi, minum vitamin prenatal, olahraga yang ringan, menghilangkan kebiasaan buruk, mendapat cukup cairan, tidur yang cukup, menghindari stres, menjaga berat badan, memeriksa prenatal secara rutin. Lalu ada beberapa faktor dan subfaktor pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang pertama yaitu faktor si ibu, yang dimana keadaan si ibu saat hamil, lalu penyakit yang menyertai kehamilan, kebiasaan ibu yang merokok, alkohol, atau kecanduan. Lalu yang kedua, faktor si janin, yaitu ada jenis kelamin si janin, penyimpangan genetik, dan ada infeksi intrauterin. Lalu yang ketiga, faktor plasenta, yang dimana yaitu akar janin yang menjamin kesehatan janin di dalam rahim. Lalu yang keempat ada pernapasan janin, yang kelima ada sirkulasi darah janin, lalu ada saluran pencernaan yang dimana janin telah dapat menelan air ketuban dalam jumlah yang banyak yang diabsorpsi oleh mukosa saluran pencernaan. Lalu ada saluran kemih, yaitu pada kehamilan 12 minggu, ginjal janin sudah mulai terbentuk dalam kandung kemih yang telah ada air kemih yang diekskresi ke dalam air ketuban. Lalu usia kehamilan, yang dimana lama kehamilan sekitar 280 hari atau sama seperti 40 minggu atau sama seperti 10 bulan. Lalu selanjutnya ada tahap merawat bayi, yang dimana minum bayi yang pertama yaitu pastikan bayi ketika lahir itu diberi minum sesegera mungkin, kecuali apabila ada pemberian minum yang harus ditunda karena ada masalah tertentu. Lalu pemberian ASI, anjurkan ibu untuk memberikan ASI dan eksklusif pada saat 30 menit 1 jam setelah bayi lahir. Lalu buang air besar. Kotoran yang dikeluarkan bayi pada hari pertama kehidupannya adalah berupa mokeneum, pertama kali keluar sekitar 1 kali dalam 24 jam. Apabila produksi ASI cukup banyak pada bayi, maka bayi akan melakukan buang air besar bisa 5 kali atau lebih dalam sehari. Lalu buang air kecil, yang dimana bayi harus sudah dapat melakukan buang air kecil dalam waktu 1 kali 24 jam setelah lahir, dan selanjutnya bayi bisa melakukan buang air kecil sebanyak 6-8 kali. Lalu tidur. Pada bulan pertama, bayi akan menghabiskan waktunya untuk tertidur, yaitu sekitar 15% waktu dia terjaga dan sisanya 85% untuk tertidur. Lalu selanjutnya ada kebersihan kulit. Kebersihan kulit sangat penting untuk dijaga karena kulit bayi masih sangat sensitif. Vernix caseosa bermanfaat untuk melindungi kulit bayi sehingga jaringan dibersihkan pada saat memandikan bayi, dan pastikan pakaian, handuk, selimut dalam keadaan kering dan bersih.
Lalu perawatan tali pusat. Tali pusat harus selalu bersih dan kering karena tali pusat merupakan tempat koloni bakteri, pintu masuk, dan biasa terjadi infeksi lokal. Apabila tali pusat terkena kotoran atau feses bayi, maka harus dicuci dengan sabun dan air yang mengalir kemudian dikeringkan. Lalu ada keamanan bayi yang dimana pastikan untuk tidak meninggalkan si bayi dimanapun dia berada karena bayi merupakan makhluk yang lemah dan sangat rentan untuk mengalami kecelakaan. Lalu pemijatan bayi. Pemijatan ini sangat penting bagi bayi karena dapat menguatkan otot si bayi, membuat bayi jauh lebih sehat, dan membuat bayi tenang. Lalu yang terakhir ada menjemur bayi. Menjemur bayi sangatlah penting bagi kesehatan bayi karena setelah dilahirkan fungsi hatinya belum sempurna dan kadar bilirubin darah bayi masih sangat tinggi dan hal ini dapat menyebabkan bayi menjadi kuning. Lalu selanjutnya ada manfaat ASI yang dimana untuk bayi sebagai nutrisi, makanan terlengkap untuk bayi, lalu mengandung antibodi, menguatkan jalinan kasih sayang, melindungi terhadap alergi. Lalu untuk si ibu, yaitu mengurangi pendarahan setelah melahirkan, menjarangkan kehamilan, aspek psikologis, menurunkan risiko payudara, menempelkan segera bayi pada payudara untuk membantu pengeluaran plasenta karena hisapan bayi, merangsang kontraksi rahim, lalu ada karena menurunkan risiko pendarahan pasca melahirkan. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan pada materi ini, untuk kelebihannya ialah penjelasan materi benar-benar sudah sangat cukup jelas menurut saya, karena pemateri dapat memaparkan materinya dengan singkat, padat, dan jelas. Lalu kekurangannya, terdapat sedikit kesalahan dalam penulisan bagian tata cara merawat ibu hamil karena terdapat judul yang sama. Lalu untuk kelompok 4, yaitu mengidentifikasikan dan menguraikan deteksi dini perkembangan nilai agama moral, sosial, emosional, kognitif, bahasa, fisik, motorik, dan seni. Tingkat pencapaian perkembangan anak tergantung pada indikator yang sudah disediakan atau ditulis. Yang pertama, nilai moral dan agama, yaitu diharapkan anak dapat melakukan gerak sembahyang atau berdoa sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Lalu anak dapat mengucapkan salam, maaf, terima kasih. Lalu untuk fisik motorik, yaitu ada dua, yaitu fisik motorik kasar dan motorik halus, yang dimana pada motorik kasar diharapkan anak dapat berjalan jinjit, melempar dan menangkap bola, menari ikuti irama, dan naik turun tangga. Dan untuk motorik halus yaitu meremas kertas, melipat, atau menggunting kertas tanpa pola, koordinasi jari tangan saat memegang benda pipi, yaitu seperti sikat gigi dan sendok. Lalu untuk sosial emosional, yaitu seperti memberi salam setiap mau pergi, atau memberi reaksi percaya pada orang dewasa, menyatakan perasaan terhadap anak lain, atau berbagi peran dalam permainan. Lalu untuk bahasa, yaitu memainkan kata atau suara yang didengar dan diucapkan secara berulang-ulang, yaitu hafal beberapa lagu anak, memahami cerita atau dongeng yang sederhana. Lalu untuk seni, yaitu anak mampu membedakan antara bunyi, anak tertarik dengan kegiatan musik, dan anak tertarik dengan kegiatan atau karya seni. Kelebihan dan kekurangan pada makalah ini yaitu, penjelasan pada makalah ini sudah cukup jelas, kekurangan yaitu materi yang disampaikan tidak begitu lengkap. Kemudian yaitu hasil resum saya mengenai makalah kelompok 5 yaitu screening perkembangan anak. Screening merupakan upaya yang dilakukan untuk menemukan kelainan pada tumbuh kembang si anak secara dini dan mengetahui faktor-faktornya. Biasanya yang diukur yaitu tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Biasanya hal ini dilakukan pada saat posyandu. Namun sebagai orang tua juga bisa melakukan screening di rumah pada si anak, yaitu melalui panduan KPSP. Orang tua bisa melakukan screening pada anak sesuai dengan tahapannya, yaitu beberapa anggota pada kelompok ini sudah melakukan screening dengan objek yang umurnya berbeda-beda, dan hasilnya beberapa anak sudah dapat berkembang secara optimal dan dapat memenuhi tahap-tahapan yang ada pada screening. Namun ada beberapa anak yang belum dapat memenuhi tahapannya secara optimal karena biasanya kekurangan stimulus yang diberikan oleh orang tuanya. Dan kelebihan, kekurangan pada makalah ini yaitu kelebihannya kita menjadi tahu bagaimana cara melakukan screening di rumah. Lalu kemudian kekurangannya, setiap screening yang dilakukan oleh tiap anggota itu tidak melakukan pengukuran pada tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala pada anak. Karena hal ini sebenarnya bisa kita mengetahui apakah anak memiliki berat badan dan tinggi badan yang ideal atau tidak. Lalu selanjutnya, resum mengenai kelompok 6 yaitu sama seperti kelompok 5,
melakukan screening, namun bedanya pada kelompok ini melakukan screening mengenai kemampuan nilai agama dan moral. Kemampuan anak untuk bersikap dan bertingkah laku itu sangat penting dididik sejak dini, karena supaya kelak ketika dia besar anak memiliki akhlak dan moral yang baik. Maka dari itu, screening untuk nilai agama dan moral sangat penting dilakukan sebagai pembelajaran anak, supaya anak jauh lebih mengenal Tuhan dan agamanya yang dianut. Dari hasil screening yang telah dilakukan pada kelompok ini, rata-rata ialah hasilnya hampir objek atau anak itu dapat berhasil memenuhi tiap-tiap poin yang ada pada screening, yang merupakan bentuk perhatian dari orang tuanya yang selalu berusaha untuk melatih anaknya supaya memiliki akhlak dan moral yang baik. Dan kelebihan kekurangan mengenai makalah ini, yaitu untuk kelebihan, materi ini sudah cukup jelas disampaikan dan kita juga menjadi tahu bagaimana cara men-screening anak mengenai nilai agama dan moralnya. Lalu kekurangannya yaitu screening yang dilakukan terhadap anaknya itu ada yang usianya sama. Jadi sebenarnya lebih baik jika objek yang dilakukan itu memiliki usia yang berbeda supaya kita tahu bagaimana cara melakukan screening di tiap beda usianya. Lalu selanjutnya yaitu hasil resum pada makalah kelompok terakhir yaitu kelompok 7 yang dimana materinya mengenai proses kehamilan dan perkembangan janin. Kehamilan merupakan penyatuan spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi bila dihitung dari fase fertilisasi hingga lahirnya menjadi bayi. Lalu tanda-tanda kehamilan yaitu adanya denyut jantung pada janin, kerangka janin, lalu gerakan pada janin dalam rahim, dapat melihat, meraba, dan mendengar pergerakan janin. Lalu proses kehamilan yang pertama yaitu ovulasi merupakan pelepasan plasenta ovum, lalu ada konsepsi yang merupakan melepaskan cairan mani yang berisi sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Lalu yang ketiga ada nidasi yaitu membangkitkan kembali pembelahan inti ovum yang dalam keadaan metafase. Yang terakhir pembentukan plasenta yang merupakan organ yang meletakkan embrio ke dinding uterus. Lalu ada pertumbuhan dan perkembangan janin. Untuk usia 0-4 minggu, bakal janin akan mengalami bentuk fisik, tonjolan jantung sudah mulai terbentuk. Lalu untuk usia 4-8 minggu, biasanya pada usia ke-5 minggu, tulang punggung, sistem otak mulai berkembang. Dan pada minggu ke-9, mulut hidung sudah mulai terbentuk dan terlihat jelas. Lalu pada usia 8-12 minggu, bagian luar kelamin sudah mulai terbentuk, kuku jari tangan sudah mulai terbentuk, berat janin biasanya itu sudah sampai 65 kg dan panjangnya 10 cm, dan janin sudah bisa membuka mata dan menutupnya. Lalu untuk usia 12-16 minggu, lengan, pergelangan, dan jari-jari sudah dapat ditekuk dan dikepal. Minggu ke-17 bisa menghisap jempol, lalu gigi susu dan tunas gigi sudah mulai berkembang. Kemudian, untuk usia 16-20 minggu, tumbuh rambut di kelopak mata, alis, dan kulit kepala. Hampir seluruh sistem tubuh mulai menjalankan tugasnya. Lalu alat kelamin sudah terbentuk dan berkembang dengan baik. Sel darah putih terbentuk, kulit janin mulai menebal. Lalu usia 20-24 minggu, detak jantung dapat didengar dengan stetoskop, kelopak mata dapat membuka menutup, otot-otot kian mulai kuat. Lalu untuk usia 24-28 minggu, kulit dan tubuh janin yang kurus tampak berisi, paru-paru dan otaknya belum berkembang dengan sempurna, dan pada usia 33 minggu, kuku jari tangan tumbuh dengan sempurna, lalu panjang kurang lebih 43 cm dengan bobot 2 kg. Dan kemudian usia 28-32 minggu, bakal bayi mulai memproduksi hormon kortisol. Di akhir bulan, kepalanya umumnya sudah benar-benar masuk ke rongga panggul dan siap untuk dilahirkan. Dan beratnya itu kira-kira 2,75 kg dan panjangnya 45-50 cm. Dan untuk usia 36 minggu, normalnya bayi sudah siap untuk dilahirkan. Janin usia 39 minggu dapat menjalankan fungsi tubuhnya dan bobotnya biasanya 3 kg dan panjangnya 50 cm. Dan untuk kelebihan, kekurangan pada materi ini, yaitu kelebihannya materi yang disampaikan sudah cukup sangat jelas. Lalu kekurangannya itu ada beberapa hal yang tidak perlu disampaikan menurut saya seperti tanda tidak pasti hamil. Terus ada di sini tidak dijelaskan perkembangan janin apabila janin mengalami kelainan itu seperti apa, pada materi ini tidak dijelaskan.
Baik, cukup sekian hasil resum yang saya dapat sampaikan mengenai materi kelompok 1 sampai kelompok 7. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.